Saking semangatnya untuk membatalkan nasab Ba'alawi, ada segelintir orang, ada sekelompok orang sampai memanggil jin untuk menentukan nasab habaib. Apakah ini logis? Apakah ini masuk akal? Lalu apakah ini bisa diterima oleh masyarakat? Apakah ini bisa diterima oleh kalian? Saya merasa tidak bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtilafnya ulama itu merupakan kasih sayang bagi kita semua. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi sebuah perdebatan di antara ulama, sangat sekali disayangkan ketika perdebatan tersebut menjadikan sebuah permusuhan. Saya melihat bahwa polemik nasab ini menjadi sebuah perdebatan di antara ulama. Yang saya katakan bahwa ulama ini bagaikan cermin. Cermin itu bisa digunakan oleh seseorang ketika cermin tersebut yakni tidaklah goyang. Jika satu cermin tersebut itu goyang, maka cermin itu tidak bisa digunakan. Artinya ketika seorang ulama saling bermusuhan, maka kita seorang awam tidak akan bisa mengambil faidah daripada mereka. Oleh karenanya saya setuju ketika polemik nasab ini disudahi. Tidak ada lagi yang namanya saling memutus-mutuskan nasab orang lain. Tidak ada lagi yang namanya saling memperdebatkan tentang hanya sekedar nasab. Ada hal yang penting yang harus kita luruskan dan ada hal penting yang harus kita menuntun umat ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kalau kita mau berpikir, kemudian kita mau menelaah apa yang digempor-gemporkan oleh orang-orang yang menolak daripada nasab Ba'alawi ini, mereka menentang daripada orang yang sudah wafat, orang yang sudah tiada. Ada sedikit sebuah kisah daripada Al-Imam Ibnu Malik, yakni pengarang kitab Alfiyah. Satu waktu beliau itu pernah merasa diri lebih hebat daripada gurunya Al-Imam Ibnu Mu'ti. Sedangkan Al-Imam Ibnu Mu'ti sendiri itu sudah wafat atau sudah tiada. Ini adalah sesuatu yang tidak pantas. Sama halnya seperti saat ini. Ketika kiai-kiai, ulama-ulama di saat ini mempersoalkan atau menentang atau bahkan memutuskan nasab Ba'alawi, yakni Al-Imam Ubaidillah. Sedangkan Imam Ubaidillah ini sudah tiada daripada ratusan tahun yang lalu. Tidaklah pantas, tidaklah layak bagi mereka untuk memutuskan nasab itu. Berangkat dari sini, sebetulnya apa-apa yang dikarang, apa-apa yang dibuat dan yang ditulis oleh orang-orang yang memutuskan nasab habaib, nasab Ba'alawi ini, mereka sendiri tidak mempunyai kepastian, tidak mempunyai keputusan, hanya argumentasi belaka. Padahal nasab Ba'alawi itu sudah diakui secara sahih oleh nakobah-nakobah asraf yang ada di dunia. Seperti contoh, kalangan orang yang memutuskan nasab habaib itu bahwasanya nakobah di Mesir itu memutuskan nasab habaib, atau nakobah yang ada di Mesir itu tidak mencatat daripada Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad. Akan tetapi ketika dibuktikan secara fakta, mereka justru mencatat itu. Saking semangatnya untuk membatalkan nasab Ba'alawi, ada segelintir orang, ada sekelompok orang sampai memanggil jin untuk menentukan nasab habaib. Imam Muhajir bin Isa itu sendiri tidak memiliki keturunan yang bernama Ubaidillah. Apakah ini logis? Apakah ini masuk akal? Lalu apakah ini bisa diterima oleh masyarakat? Apakah ini bisa diterima oleh kalian? Saya merasa tidak bisa diterima. Bahkan yang lucunya, ada segelintir orang yang menyebutkan bahwa Kiai Imaduddin Utsman itu adalah seorang wali. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi Kiai Imad itu salah satu yang saya anggap ya, sudah ada ciri keauliaan pada diri dia. Saya merasa ini terlalu berlebihan. Bagaimana menurut kalian?